seluruh anggota Polsek Arus Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan, pagi hari ini kita akan merilis ungkap kasus yang dilakukan oleh tiga polsek, yaitu ada Polsek Arus Selatan, Polsek Kumai, dan Polsek Pangkalan Lada. Tapi TKP-nya ada 4. Namun saya akan jadikan satu. Jadi semuanya terkait. Baik, kami Polsek Arus Selatan berhasil melakukan pengungkapan perkara curanmor, pencurian kendaraan bermotor, dengan tersangka atas nama Arbuji alias Bujil bin Mustafa dan Budi Hartanto bin Tugimah. Dua tersangka ini merupakan residivis. Masing-masing Bujil sudah 3 kali dalam perkara curanmor, yaitu terakhir pada tahun 2016. Untuk tersangka Budi residivis juga sudah 2 kali melakukan perkara pencurian dengan pemberatan, yaitu objeknya adalah sarang burung walet, terakhir 2019. Dikaitkan dengan TKP penangkapan kita ini, itu terjadi di teras rumah Jalan Jayabaya RT 503 Desa Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Barat. Jadi untuk masing-masing ini, baik Bujil maupun Budi Hartanto, pada saat kita lakukan penangkapan ini berusaha melarikan diri. Akhirnya petugas di lapangan melakukan upaya-upaya peringatan sampai dengan tidak digubris oleh mereka berdua, dan akhirnya melakukan tindakan tegas terhadap kedua tersangka ini. Untuk modus operandinya, tersangka Bujil ini diantar ke Kumpai Batu Atas TKP oleh tersangka Budi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru. Sampai di Simpang 4, kemudian tersangka Bujil berjalan di permukiman hingga melihat ada sepeda motor yang sedang parkir dengan keadaan kunci menempel di motor tersebut. Habis itu tersangka Bujil mendorong motor tersebut dan dihidupkan setelah dipindahkan sepanjang 50 meter dari TKP pengambilan motor tersebut. Lalu dibawa ke rumah tersangka Budi di Jalan Samari 2. Untuk peran tersangka Budi dalam perkara ini mengantarkan tersangka Bujil untuk mengambil sepeda motor yang milik korban. Tersangka Budi setelah mengantar tersangka Bujil pada malam itu juga menjemput saudara Turi. Nah, ini terkaitnya itu dengan TKP yang lain, yang kemudian melakukan pencurian sepeda motor Jupiter di Kumpai Batu Bawah. Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kota Barat. Lalu tersangka Budi dan saudara Turi ada juga melakukan pencurian sepeda motor Supra X di Kecamatan Kumai. Nah, tadi saya sampaikan, saat ini ditangani oleh Polsek Kumai. Tersangka Budi dan tersangka Bujil ada juga melakukan pencurian sepeda motor Jupiter di Kecamatan Pangkalan Lada. Saat ini juga sudah ditangani oleh unit reskrim Polsek Pangkalan Lada. Jadi ada 4 TKP. Lalu untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, ini ada 1 unit sepeda motor Matic Honda Beat warna putih biru, 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna biru hitam, dan juga ada 2 unit lagi yang diduga kuat adalah barang hasil curian yang ditangani oleh Satreskrim maupun Polsek Pangkalan Lada dan Polsek Kumai. Lalu terhadap tersangka ini dijerat ancaman pidana 7 tahun penjara atau pidana 5 tahun penjara.
terkait dengan pasal, yaitu pasal 363 atau pasal 362 KUHP pidana. Perkara ini bisa berhasil kita ungkap dikarenakan adanya kerjasama yang sangat baik ya dari Satreskrim Polres Kota Waringin Barat ditambah dengan Satreskrim Polres Lamandau dan gabungan dari unit reskrim masing-masing polsek. Ada Polsek Arus Selatan, Pangkalan Lada, dan Polsek Kumai ya. Saat ini para tersangka sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan penahanan. Untuk 20 hari ke depan kita sedang melengkapi berkas perkaranya. Barang bukti ada di depan ya, ada kendaraan bermotor dan juga ada barang bukti yang diduga kuat bagi tersangka untuk melakukan aksinya. Sedangkan ada barang bukti yang masih dalam pencarian, yaitu kunci T. Karena dari beberapa unit kendaraan bermotor yang berhasil dicuri sama mereka, 3 itu menempel. Ini pengakuan mereka ya. 3 itu dalam keadaan menempel di motornya, tergantung ya. 1 lagi mereka menggunakan kunci T. Nah, ini sedang kita lakukan pencarian kunci T-nya ada di mana. Ya. Demikian rilis yang kami sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Kalau nanti butuh pendalaman, nanti kami Treskrim bisa menyampaikan. Silakan Mas ya. Para pelaku ini apakah dalam beroperasi lintas kabupaten atau provinsi, dan barang-barang hasil petikan mereka itu dilempar kemana? Kalau berdasarkan keterangan ya dan kerjasama kami dengan Polres Lamandau, mereka memang terindikasi main di wilayah Kota Waringin Barat dan Lamandau. Sedangkan untuk barangnya ya, ini indikasinya baru akan dipindah tangankan ya, dan sudah ketangkap juga ya. 480 sudah ketangkap, yaitu atas nama Boni ya, Boni dan Aris sorry ya, Boni dan Aris. Nah, itu ketangkap juga ya, sudah ketangkap juga, masih di sekitar sini Mas ya. Penadahnya masih di sekitar sini. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa juga nanti dioper ke tempat lain. Tapi sementara sebelum dioper ke tempat lain kita sudah amankan di wilayah hukum kita. Gitu. Izin dan Ya. Dari 4 TKP Pak, mereka ini apakah satu jaringan atau bukan, atau masing-masing gitu? Iya. Oke. Terima kasih. Yang jelas mereka saling mengenal satu sama lain. Ya. Karena setelah melakukan aksi di TKP yang pertama, Bujil ini bersama-sama dengan 2 tersangka yang lain, ya, ini melakukan aksinya, atau Budi dan Bujil melakukan aksinya bersama 2 tersangka yang lain. Ini, ya. Jadi mereka saling terkait dan sedang kita dalami apakah ada oknum-oknum yang lain, ya, di balik ini semua. Nah, ini kita sedang selidiki. Bang, kalau terkait dengan penangkapan, apakah ada perlawanan dari tersangka? Ya, perlawanannya adalah mereka berusaha untuk melarikan diri, ya, hingga akhirnya petugas di lapangan melakukan tindakan tegas agar mereka tetap dapat kita lakukan penangkapan. Ya. Terkait dengan pengungkapan kasus curanmor ini menyikapi menjelang Ramadan, apakah nanti polisi akan lebih gencar, karena beberapa kasus ini kan mulai muncul kan, Ya. Satu curanmor, terus beberapa kasus lainnya juga mulai tingkat tinggi. Upaya polisi terus seperti apa, jaringan mereka akan berhenti di sini atau ke penadah-penadah lainnya, karena laporan pencurian kehilangan motor kan semakin banyak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi upaya kita tentunya selain melakukan penegakan hukum, kita juga mengedepankan tindakan-tindakan preemptif dan preventif kepolisian. Jadi preemptif itu kita bisa lakukan dengan sosialisasi, himbauan, dan juga viralisasi di medsos, bahwasannya agar masyarakat lebih berhati-hati lagi, lebih care lagi terhadap barang-barang kepemilikannya, ya. Lalu pencegahan ini kita tetap lakukan upaya-upaya patroli penjagaan di tempat-tempat yang memang rawan terjadinya tindak pidana. Tidak hanya curanmor ya, tapi semuanya ya, semuanya. Karena
berdasarkan pengalaman mendekati bulan Ramadan, mendekati Lebaran, ini tindak pidana kemungkinan meningkat. Nah, disinilah peran polisi, bagaimana caranya untuk menekan angka tindak pidana yang kerap meningkat pada saat menjelang bulan Ramadan ini. Ya, ini kita lakukan, Mas. Dan untuk yang lain, ya, penegakan hukum ini terus kita lakukan terkait dengan tindak pidana jenis street crime ini yang kita lakukan. Ya. Kami juga butuh informasi yang banyak dari masyarakat. Ya. Karena keterbatasan anggota kami di lapangan tentunya tidak akan berhasil dengan cepat dan baik